Anda kembali menyaksikan obrolan malam. Kami masih membahas mengenai RUU perampasan aset yang tidak kunjung dibahas atau bahkan disahkan. Jadi ternyata tergambar dalam survei Litbang Kompas pada April lalu, pada bulan April ini, ada publik yang memandang bahwa memang sangat mendesak, ada 35,5% memandang bahwa RUU perampasan aset ini harus segera disahkan. 46,7% menilai mendesak. Jadi mayoritas menilai memang ini sangat diperlukan. Total ada 82,2% publik yang mendesak RUU perampasan aset ini disahkan. Kita lihat berikutnya, ada juga keyakinan dari publik bahwa RUU perampasan aset ini kalau disahkan akan bisa memberi efek jera bagi pelaku korupsi. Kenapa tidak? Karena memang hari-hari ini kita lihat atau selama ini kita lihat bagaimana para koruptor dihukum atau divonis, tapi kemudian tidak beserta dengan aset-asetnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan asal muasalnya atau diperoleh dengan dugaan tidak wajar, justru kemudian bisa bebas dan menikmati hartanya. Ada 61,3% publik yang percaya bahwa RUU atau Undang-Undang Perampasan Aset kalau disahkan itu bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Nah, Pak Arsul, saya ke Anda Pak Arsul. Pak Arsul, kalau tadi Bang Saur bilang ini harusnya kalau selama lebih dari 1 dekade nggak kunjung selesai pemerintah, dari legislatif juga bisa kok bertanya-tanya terus, menanyain kenapa nih, kapan nih naskah akademiknya, surat presidennya bisa sampai ke DPR. Itu dilakukankah Pak Arsul? Saya kira itu sudah tergambar, Christian, pada saat kami itu RDP dengan Prof. Mahfud, Menko Polhukam, dan juga dalam sejumlah keterangan yang saya sampaikan. Dalam RDP misalnya, bahkan ya, Bung Hinca Panjaitan menyampaikan, kalau mau cepat, kalau perlu keluarkan Perpu saja. Itu ya. Saya pun memandang kalau ini menurut penilaian Presiden sudah memenuhi ya penilaian subjektifnya Presiden ya tentang keadaan yang genting, keadaan memaksa, silahkan saja kok. Kita sebagai anggota koalisi pemerintahan itu pasti akan kita dukung. Nah, kan, peraturan itu. Pemerintah pengganti undang-undang, berarti undang-undang yang mana menurut Pak Arsul yang bisa dilengkapi dengan atau diubah dengan menambahkan materi muatan terkait dengan perampasan aset? Undang-undang yang mana? Bukan, ini Perpu, artinya ini undang-undang yang dikeluarkan dalam keadaan darurat oleh Presiden, sebagaimana kemudian Perpu Ciptaker serta Perpu lainnya, begitu ya. Nah, itu tidak masalah, gitu loh. Jadi itu artinya sudah tergambar bahwa saya tidak ingin mengatakan semuanya. Sebagian dari kami yang di DPR itu, ya, itu ingin juga sama, ya. Persoalannya kemudian karena kesepakatan kita ini ada RUU inisiatif pemerintah, maka kan kami juga harus bersabar juga kan menunggu. Kalau bahwa itu kemudian yang tidak bisa saya terima adalah kemudian kalau DPR-nya disalah-salahkan terus, ya. Ya. Termasuk ketika ya tanpa mengurangi rasa hormat saya, Pak Mahfud bilang misalnya, ya, ini kalau mau bikin undang-undang yang penting ini kok susah di DPR. Saya itu mau tanya, undang-undang mana, RUU mana yang datang dari pemerintah yang tidak kami bahas. Ya, itu. Bahkan yang kontroversial pun seperti Ciptaker itu kita bahas. Itu loh. Ya, RUU narkotika, karena narkotika itu dianggap genting, ya. Kejahatan luar biasa kami bahas, tapi kemudian dalam perjalanan ditarik kembali oleh pemerintah. Jadi yang saya agak sulit menerima sebagai anggota DPR, bukan sebagai koalisi pemerintahan, adalah kalau kemudian terus-menerus DPR-nya itu yang disalahkan, kayak yang di pemerintahan, ya, menteri tertentu itu yang benar terus, gitu loh. Itu saja persoalannya. Itu. Kalau mungkin kalau masyarakat awam tahunya karena DPR itu ya berarti salah satu fungsinya adalah bentuk undang-undang. Belum banyak mungkin yang memahami kita sistem presidensil, membentuk undang-undang itu adalah kewenangan bersama antara DPR dan juga pemerintah. Begitu mungkin Pak Arsul.
Ya, saya tentu bisa memahami dan saya kira satu lagi yang ini ingin saya tambahkan, Christian, ya. Politik hukum kita ke depan itu mengaitkan RUU perampasan aset itu bukan hanya untuk tipikor, bukan hanya untuk tindak pidana korupsi, tapi juga sejumlah tindak pidana lainnya. Meskipun saya kira kita memahami bahwa perampasan aset atau aset recovery itu asal muasalnya memang dari pemberantasan tindak pidana korupsi ya, karena ini ada di Yunker ya gitu. Tetapi tampaknya arah kita bukan hanya untuk tipikor, ini juga untuk pembalakan liar, untuk lingkungan hidup dan sejumlah kejahatan lainnya. Oke, baik. Bang Saur, menarik tadi diskursus yang disampaikan oleh Pak Arsul. Ya, kalau benar-benar urgent, ya sudah, tidak perlu menunggu untuk ada naskah akademik, proses pembentukan undang, tapi keluarkan Perpu. Anda setuju urgensinya sampai ke tingkat Presiden harus mengeluarkan Perpu atau pemerintah harus mengeluarkan Perpu? Kalau kita mulai dari data yang disebutkan oleh Christian Grace, setidaknya ada 80% ini sangat mendesak, dan juga hampir 60% ini akan memberikan deterrent efek kepada para koruptor. Kita mengapresiasi, dan saya dengar juga apa yang dikatakan oleh sahabat saya Arsul, bahkan menyebutkan beberapa kawannya, bahkan kita sangat respect lagi. Bahkan bila perlu pemerintah mengeluarkan Perpu. Nah, menurut saya kira ini sudah tepat Perpu karena memang sudah kegentingan memaksa. Pak Christian, bayangkan kalau semenjak reformasi, salah satu mengapa Soeharto tumbang, bahasa reformasi adalah soal korupsi. Nah, sementara indeks persepsi korupsi kita anjlok. Bahkan yang sangat memalukan, Christian Grace, tetangga kita yang lepas dari kita, Timur Timur, yang miskin itu dia 42, sekian persen, sementara kita anjlok dari 38 sampai 34. Saya kira kalau kita lihat pembicaraan Pak Jokowi dengan Prof Mahfud adalah concern soal ini. Nah, saya khawatir nanti kawan-kawan kita ini ditarik akan segera pilpres, akan segera pileg, sehingga mungkin bulan Juni, saya kira sudah mendesak, sudah kegentingan memaksa. Saya kira Perpu dilakukan sehingga lebih efisien. Contoh yang bagus tadi dibilang oleh rekan kita Arsul adalah Ciptaker. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, sementara ini sangat mendesak. Kita juga mau pemilu. Nah, kita juga ada contoh waktu revisi Undang-Undang KPK. Itu nggak sampai 2 minggu bisa barang itu selesai. Nah, maksud saya kalau memang ini serius, tidak hanya dagelan politik, tidak hanya komoditi politik seakan-akan pemerintah dan legislatif kemudian punya niat yang baik, sementara sudah 1 dekade, kalau katakanlah naskah akademis itu kan soal soal dalam kertas, saya kira itu sudah tidak akan ada problem. Cuman kemauan politik mau nggak? Political will, nah, kita dengarkan, saya kira Irfan kita dengarkan dari Arsul, dari P3, dari beberapa bahkan yang oposisi juga mau. Nah, ini juga saya kira kalau KSP kemudian mau rapat, ini juga dialog kita ini juga saya kira juga jadi masukan. Kemudian juga rapat-rapat oleh Menko Polhukam juga kemudian disinergiskan, tetapi jangan sampai hanya katakanlah karena ini lagi ramai kemudian jadi kegiatan, tetapi sinergisnya tidak jalan. Jadi yang kita butuhkan adalah misalnya timeline. 2 bulan dari sekarang ini barang katakanlah sudah selesai, atau naskah akademis atau bahannya sudah masuk ke DPR setelah Lebaran misalnya, itu kan dalam mengkaji itu 2 minggu, 1 bulan paling lama saya kira selesai. Artinya kawan-kawan ini sebelum masuk kepada bulan Juni, saya kira ini bisa diselesaikan, Christian Grace. Kembali, kalau legislatif dan eksekutif betul-betul punya keinginan politik yang sama. Punya political will. Ya, oke. Ada 2 poin Bang Irfan. Tadi Pak Arsul bilang ini kalau memang benar-benar urgent ya silakan kita buat dalam bentuk Perpu saja. Yang kedua tadi dari Bang Saur bahwa tolong ada timelinenya sehingga kemudian yang sampai disibukkan atau digeser, dialihkan oleh fokus lain yaitu tahun politik, sehingga kemudian ini benar-benar bisa disahkan di tahun ini. Ini 2 hal yang akan mengemukakah besok? Mungkin bisa jadi masukan tadi rapat besok dengan pejabat-pejabat terkait? Ya, justru kami yang di KSP meminta untuk segera dilakukan pertemuan di tingkat eselon 1 ya di pemerintahan gitu, supaya apa yang menjadi perdebatan di publik tentang
RUU ini yang sampai hari ini dikatakan belum final, itu bisa sesegera mungkin diselesaikan. Paling tidak instansi terkait itu sudah menyetujui parafnya dalam RUU ini gitu. Ini kan memang upaya kita bersama gitu. Nah, ada memang dinamika sudah kalau gitu RUU-nya tidak kunjung selesai, sudah Presiden melakukan saja Perpu. Nah, Perpu ini kan memang hak subjektivitas Presiden ya, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang itu diatur oleh konstitusi. Tapi persoalannya lagi nanti ada perdebatan apakah makna kegentingan mendesak itu memaksa itu dikeluarkan Perpu ini jadi perdebatan lagi. Nah, kita kan tidak mau ya. Kalau memang ini menjadi kebutuhan kita bersama, tentu nanti pada hal substansi ketika Surpres ini sudah disampaikan pada DPR, nah disitulah kita yang akan melakukan kerjasama yang secara komprehensif ya, secara kolaborasi bersama gitu. Tentu nanti kita juga minta atensi, partisipasi yang kuat, yang aktif dari Pak Arsul dan teman-teman di fraksi masing-masing. Saya yakin kalau fraksinya Pak Arsul pasti menyetujui gitu. Ya, sama-sama. Ini Bang Irfan tadi kami tunjukkan data 82 ini survei teranyar di bulan April oleh Litbang Kompas menyatakan 82,2% ini menganggap atau menilai ini urgent. Jadi mungkin konteksnya akan berbeda dengan perpu-perpu lain yang kemudian publik terbelah tidak melihat bahwa ada urgensi untuk bisa menjadi dasar dikeluarkannya perpu. Ya, kan tadi saya katakan, ini kan upaya kita bersama bagaimana pelaku kejahatan korupsi ini dengan undang-undang ini atau dengan RUU ini, salah satu upaya kita adalah penegak hukum yang diberikan kewenangan terhadap undang-undang ini ada hukuman dimiskinkan selain hukuman badan penjara, gitu. Dirampas aset-asetnya terhadap kejahatan yang dia lakukan. Gitu. Nah, selama ini kan aparat penegak hukum ketika ingin menyita hasil dugaan terhadap pelaku kejahatan korupsi ini pakai kewenangan regulasi apa? Kan menjadi pertanyaan perdebatan. Nah, mudah-mudahan dengan nanti klausul perampasan aset ini kan perdebatan masih banyak nih Mbak Christian. Apakah misalnya perampasan itu diduga atas pelaku kejahatan itu di awal penyitaan asetnya itu dilakukan di awal penyelidikan atau misalnya setelah putusan hakim atau bagaimana. Prosedural inilah yang perlu terus-menerus diberikan masukan dan diskusi lebih lanjut supaya pemahamannya bisa sama stakeholder pemerintah ini gitu. Karena tentu cara pandang misalnya kepolisian, kejaksaan, masing-masing lembaga beda ya. Ya, dia mengikuti aturan main tersendiri gitu. Nah, kita kan nggak mau muncul ego sektoral. Nah, tugas kami lah di kantor staf presiden ini melakukan debottlenecking, menyatukan terhadap pandangan sama dengan tujuan yang sama sesuai dengan arahan presiden. Baik. Ini karena di samping kanan dan kiri Bang Saur adalah legislatif dan wakil dari eksekutif, jadi saya tengah-tengah terakhir buat Bang Saur. Kita singkat saja, Bang Saur, selain tadi menurut Anda harus ada tenggat waktu atau setidaknya menggunakan opsi yang seperti disampaikan oleh Pak Arsul, yaitu pakai perpu, menurut Anda apa yang perlu di-highlight? Jangan sampai kemudian satu poin kita adalah ini karena ada kasus Rafael Alun dan 349 triliun, semua ingat soal RUU perampasan aset. Setelah ini mungkin ya sudah bisa hilang lagi memori kita terhadap itu atau harapan kita untuk disahkannya RUU perampasan aset. Apalagi catatan dari Anda? Kalau catatan saya sebenarnya apa yang tadi dibilang Presiden itu saya merinding loh. Apakah Presiden tidak punya wibawa lagi berkali-kali mengatakan dia bukan saja kepala eksekutif loh Presiden, tetapi dia juga melekat sebagai kepala negara. Apakah Presiden juga sudah disandera sehingga apa pernyataan-pernyataan yang dilakukan itu tidak bisa dijalankan oleh pembantu-pembantunya ini gitu loh. Nah, oleh karena ini saya khawatir nanti legasi yang diberikan oleh Pak Jokowi karena dia 2 periode sebagai presiden yang terakhir ini didukung oleh 7 partai, saya khawatir 7 partai ini juga bisa menjadi imbas. Karena apa? Publik tadi mengatakan 80% sudah mendesak, bahkan sangat mendesak. Artinya adalah kita tidak mau seakan-akan presiden ini sebagai lip service,
tetapi disandera oleh pembantunya. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus serius karena Pak Jokowi akan mengakhiri. Jangan sampai dicatat dia adalah presiden yang tidak berpihak pemberantasan korupsi. Padahal dari awal, saya misalnya mau jadi relawan Jokowi, harapan kita Jokowi yang sederhana dari Solo. Dia tidak punya terah, yaitu darah biru, tetapi dari sederhana. Saya kira ini yang membuat kita simpati kepada dia. Tapi kalau ini juga nggak diselesaikan, ini bisa pencitraan, Mbak Pristia. Harapannya pembantu-pembantu presiden bisa segera mengeksekusi apa yang menjadi perintah presiden. Kita tunggu bagaimana ini bergulir. Pak Arsul katanya di legislatif sudah siap untuk menerima bandul berikutnya. Semuanya serius, Terima kasih Bang Irfan, terima kasih Bang Saur, Pak Arsul juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami tunggu ya berikutnya seperti apa. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah nonton kami. Saya Christian Grich, kita jumpa lagi besok. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.